Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etnuliati. Saya melanjutkan tugas dari buku kerja studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK TPC tahun 2024. Tugasnya yaitu melengkapi lampiran 6 form surat perintah kerja atau SPK, yang mana dari hasil berita acara, hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil nomor PBJ titik 33 garing Dinkes garing 5 garing 2024, di mana isinya pada hari ini Senin 6 Mei tahun 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan kode paket 123456, nama paket jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil, nilai total HPS sebesar Rp136.500.000. Metode pemilihannya yaitu pengadaan langsung. Bagian A pembukaan penawaran, kemudian bagian B evaluasi penawaran. Didapat pertama yaitu CPE, direkturnya Ahmad, itu hasil evaluasinya lulus. Kemudian yang kedua evaluasi teknis CPE, itu hasilnya lulus. Kemudian untuk evaluasi harga garing biaya CPE, direkturnya Ahmad, hasil evaluasinya lulus. Kemudian di bagian C hasil negosiasi biaya sebagai berikut. 1. Nilai penawaran sebesar Rp126 juta. Kemudian nilai penawaran terkoreksi yaitu Rp126 juta. Kemudian nilai negosiasi biaya sebesar Rp126 juta. Selanjutnya penutup dari berita acaranya yaitu berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, yang ditandatangani oleh pejabat pengadaan Dinas Kesehatan Kota Ek. Lanjut untuk formulir SPK-nya Dinas Kesehatan Kota Ek, Jalan Kesehatan nomor 10 Kota Ek. Kemudian surat perintah kerjanya atau SPK, di situ tertulis Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Ek, nomor dan tanggal SPK nomor 600 garing PPK garing Dinkes garing 5 2024 tanggal 8 Mei. Nama PPK Etnuliati, nama penyedia Ahmad. Nama paket pengadaan yaitu pengadaan jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Surat undangan untuk pengadaan langsung yaitu dengan nomor XX garing PL garing PP garing Dinkes garing 5 tahun 2024, tanggal 6 Mei 2024. Kemudian sumber dana DPA Dinas Kota Ek tahun anggaran 2024. Nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar Rp126 juta. Jenis kontrak yaitu lumsum. Waktu pelaksanaan pekerjaan 1 hari kalender yaitu tanggal 18 Mei tahun 2024. Kemudian di bawahnya didatangani oleh pembuat penjabat komitmen dan nama penyedia CPE yaitu Pak Ahmad. Selanjutnya untuk syarat-syarat surat SPK itu pertama lingkup dan spesifikasi pekerjaan, yaitu lingkup spesifikasi pekerjaan sebagai berikut. A. Menyediakan jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil di 10 kecamatan Kota Ek. Kemudian spesifikasi pekerjaan. 1. Kuantitas barang
kudapan garing snack terdiri dari 3 jenis sebanyak 2.100 box. Kemudian makan siang berupa nasi kotak sebesar 2.100 box. Kemudian untuk kualitas barang, makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat yang terdiri dari nasi beras 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, ikan, garing ayam, garing sapi halal minimal berat 100 gram, kemudian lauk nabati, tempe, tahu atau bakwan sayur atau perkedel, kemudian buah, pisang atau jeruk atau semangka. Kemudian yang kedua, kudapan snack terdiri dari 3 jenis, manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml. Kemudian ketiga, kemasan berupa box yang tahan air. Selanjutnya waktu pelaksanaan 18 Mei 2024. Selanjutnya yang keempat, layanan pengiriman. Pengiriman makanan dilakukan 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan snack. Pertama A, kudapan garing snack itu jam 10 WIB, kemudian makan siang jam 12 WIB. Untuk layanan personil, 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi di 10 kecamatan. Kemudian untuk hukum yang berlaku, di sini dimasukkan juga untuk hukum berlaku untuk syarat-syarat umum. Selanjutnya harga SPK, di situ diuraikan juga. Kemudian hak kepemilikan diuraikan juga sebagaimana di dalam layar. Kemudian cacat mutu kelima, keenam masalah perpajakan, selanjutnya ketujuh pengalihan dan atau subkontrak, kemudian jadwal, ke-9 asuransi, kemudian yang ke-10 penanggungan dan risiko. Selanjutnya di sini di dalam penanggungan risiko, di situ kita juga agar dibuat potensi risiko yang mungkin yang timbul. Di sini 1, terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, merupakan potensi risiko juga. Kemudian layanan petugas catering tidak standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di lokasi. Untuk mitigasi risikonya, pertama, pengiriman makan siang dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack. Kemudian penyedia harus menyampaikan daftar nama dan nomor HP petugas catering yang standby di setiap kecamatan. Jadi di sini alangkah baiknya kalau mitigasi risiko dimasukkan dalam syarat-syarat umum. Kemudian ke-11 pengawasan dan kontrak. Yang ke-12 laporan hasil pekerjaan. Kemudian ke-10 diuraikan waktu dan penyelesaian pekerjaan. Kemudian setelah terima pekerjaan yang pada umumnya, kemudian jaminan bebas cacat mutu garing garansi. Kemudian perubahan SPK uraiannya. Kemudian yang ke-17 penghentian dan pemutusan SPK. Selanjutnya yang 18 pembayaran. Itu dimasukkan untuk pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan. Pertama, penyedia telah mengajukan tagihan. Kedua, pembayaran dilakukan dengan pembayaran sekaligus. Dan pembayaran harus dipotong denda apabila ada dan pajak. Kemudian yang bagian B, pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
dan berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani. Selanjutnya, PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatanganan PPSPM. Kemudian bagian yang D, bila terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. Kemudian selanjutnya yang ke-19 dalam syarat-syarat umum kontrak yaitu penyelesaian perselisihan. Kemudian yang terakhir yaitu larangan pemberian komisi. Di sini larangan pemberian komisi yaitu untuk mencegah gratifikasi. Demikian saya sampaikan tugas melengkapi POM lampiran 6 surat perintah kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.